Sungai Siak merupakan sungai yang terdapat di Provinsi Riau. Sungai Siak ini mengaliri wilayah Kabupaten Kampar, Pekanbaru, maupun Siak. Sungai Siak memiliki panjang 345 km. Sungai Siak dimanfaatkan sebagai jalur transportasi air. Dahulu, Sungai Siak memiliki kedalaman sekitar 30 meter, namun sekarang hanya tinggal 18 meter saja karena adanya pengendapan. Hal ini terjadi karena adanya limbah rumah tangga dan juga limbah industri oleh sektor industri yang berada di daerah sekitar aliran Sungai Siak tersebut. Pencemaran terhadap Sungai Siak pun semakin parah. Akibatnya, warna air di Sungai Siak pun berubah, serta banyaknya sampah yang hanyut dan terlihat di permukaan air sungai. Puncak kasus dari pencemaran Sungai Siak ini terjadi pada Juni 2004. Puncak dari pencemaran Sungai Siak ini adalah banyaknya ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Ikan yang mati ini mengapung di Sungai Siak akibat banyaknya limbah yang menyebabkan berkurangnya oksigen. Kekurangan oksigen di dalam air disebabkan oleh musim kemarau. Selain itu juga disebabkan oleh penurunan mutu kualitas air Sungai Siak karena banyaknya sampah dan juga banyaknya limbah. Berikut ini adalah nilai indeks pencemaran air Sungai Siak tahun 2013 hingga 2017. Penentuan status mutu air menggunakan 7 parameter, yaitu TSS, DO, POD, COD, total fosfat, fekal kaliform, dan total kaliform. Reserve oksigen yang dibutuhkan ikan rata-rata 2 hingga 3 ataupun 4 per mili atau ppm. Namun yang terjadi adalah oksigen yang terdapat pada ikan itu kurang dari 1 ppm atau sekitar 0,2 hingga 0,7 ppm saja, sehingga itu sudah di bawah kandungan normal dan sudah termasuk ke dalam tingkat kritis yang membuat ikan-ikan tersebut mati karena kekurangan oksigen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Azhara Amran dengan NIM 2103111082. Di sini saya akan menjelaskan terkait dampak pencemaran Sungai Siak. Tercemar, tercemar. Apa saja sih dampak pencemaran Sungai Siak ini? Simak penjelasan berikut ya. Dampak pencemaran Sungai Siak. Banyaknya industri membuang limbahnya ke perairan Sungai Siak menyebabkan jumlah spesies ikan yang hidup di sungai tersebut semakin berkurang. Kondisi ini juga menyebabkan hasil tangkapan ikan di sepanjang Sungai Siak terus menyusut. Padahal dulunya cukup banyak spesies ikan yang dijumpai di sungai ini, seperti patin, selais, pantau, baung, dan juaro. Hal ini disebabkan oleh perairan Sungai Siak yang tercemar berat. Kira-kira kenapa sih sungai ini bisa tercemar? Banyaknya industri atau pabrik-pabrik membuang limbahnya ke perairan Sungai Siak. Nah, hal ini menyebabkan air sungai tercemar dan tidak cocok lagi menjadi habitat bagi ikan-ikan yang hidup di dalamnya. Pada umumnya, pemanfaatan utama air Sungai Siak oleh warga yang tinggal di tepian sungai adalah untuk air baku dalam memenuhi keperluan mandi, cuci, dan kakus yang dimanfaatkan secara langsung. Selain itu juga untuk air minum. Proporsi masyarakat yang memanfaatkan sumur perigi dan pompa cukup besar untuk air minum yang secara tidak langsung kedua sumber air ini tergantung pada kondisi air Sungai Siak, apalagi pada musim hujan atau ketika air pasang. Pada musim kemarau, ketersediaan air pada kedua sumber air ini mulai menyusut, bahkan kering, sehingga banyak masyarakat memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan air minum. Namun, aktivitas masyarakat di tepian Sungai Siak dalam pemanfaatan sumber daya sungai yang dilakukan sudah turun-temurun ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan. Salah satu indikator dampak negatif perilaku manusia terhadap air dapat dilihat dari kandungan bakteri E. coli yang ada pada badan air tersebut. Data jumlah kandungan E. coli yang diperoleh dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau menunjukkan perkembangan kandungan bakteri E. coli pada perairan Sungai Siak dari tahun 2008 hingga tahun 2012 cenderung semakin meningkat dan jumlahnya jauh melebihi ambang batas. Masyarakat yang bermukim di sekitar sungai tersebut menderita penyakit gatal-gatal dan diare. Hal ini disebabkan kondisi lingkungan yang tidak higienis karena air yang digunakan untuk mandi, cuci, dan kakus, serta untuk air minum, sehingga air Sungai Siak sudah tidak lagi layak untuk dikonsumsi dan digunakan untuk aktivitas masyarakat.
Mari sama-sama kita menjaga lingkungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Indonesia bebas pencemaran. Perkenalkan, saya Olivia Yolanda Francisca. Pada bagian selanjutnya, kita akan masuk ke faktor penyebab pencemaran Sungai Siak. Menurutnya, kualitas perairan Sungai Siak berhubungan dengan banyaknya aktivitas yang terdapat pada daerah aliran Sungai Siak. Apalagi, Sungai Siak terletak di sepanjang Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kota Pekanbaru, yang mana berbagai aktivitas ini akan menimbulkan limbah. Limbah penyebab pencemaran Sungai Siak dapat dibedakan menjadi sumber limbah domestik yang umumnya berasal dari pemukiman penduduk, tempat-tempat komersial seperti perkantoran, perdagangan, dan pertanian, serta tempat-tempat rekreasi. Air limbah domestik terutama terdiri atas tinja, air kemih, dan buangan limbah cair dari kamar mandi, dapur, dan cucian. Selain itu, terdapat sumber limbah non-domestik yang berasal dari kegiatan seperti industri atau kegiatan yang bukan berasal dari wilayah pemukiman. Limbah ini dapat berasal dari air bekas pencuci, bahan pelarut, atau air pendingin dari industri-industri tersebut. Berbeda dengan beban pencemaran domestik, beban pencemaran industri cenderung menurun. Hal ini dimungkinkan ada beberapa industri yang telah melakukan pengolahan limbah cair industri. Namun demikian, pencemaran yang berasal dari industri perlu diperhatikan, karena sifat dan jumlahnya yang sangat mempengaruhi kondisi air sungai. Selain yang berasal dari kegiatan domestik dan industri, kerusakan kualitas air Sungai Siak juga diakibatkan oleh adanya limbah pertanian yang bersumber dari kegiatan pertanian, seperti penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Ada juga konversi lahan perkebunan, pertambangan, dan ada juga transportasi air. Apalagi kegiatan pertambangan yang menyebabkan pencemaran logam yang tentunya sangat berbahaya. Tingginya aktivitas yang terdapat di sekitar daerah sungai akan menyebabkan besarnya volume limbah yang dihasilkan. Lalu limbah ini akan terbawa bersama aliran permukaan. Langsung ataupun tidak langsung akan menyebabkan terjadinya gangguan dan perubahan kualitas fisik, kimia, dan biologi pada perairan sungai yang pada akhirnya menimbulkan pencemaran. Pencemaran pada badan air yang terjadi secara berlanjut akan mengakibatkan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu dan tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sekian dari faktor-faktor penyebab dari Sungai Siak. Dahulu, Sungai Siak merupakan sungai yang memiliki fungsi dan peranan penting bagi masyarakat yang tinggal di daerah sekitarnya. Sungai Siak digunakan sebagai sumber air, sarana transportasi, dan juga sebagai sarana mata pencarian. Namun, keadaan itu berbeda dengan sekarang. Sekarang, kondisi Sungai Siak sangat memprihatinkan atau berada di tahap kritis. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama dengan pembuatan kolom stabilisasi atau penetralisir zat pencemar sebelum dialirkan. Biasanya kolom yang dipakai adalah kolom dengan sistem anaerob. Yang kedua adalah instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Yang ketiga yaitu pengelolaan ekskreta. Biasanya ekskreta terdapat pada limbah rumah tangga. Selain itu, cara terakhir untuk mencegah pencemaran sungai adalah pengubahan perilaku masyarakat dengan tidak membuang sampah ke sungai. Selain itu, meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah, terutama yang tinggal di daerah aliran sungai.